Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing sembari menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang peredaran darahku sehat. Peredaran darahku sehat yaitu pelajaran kelas 5 semester 1. Tema yaitu sehat itu penting. Subtema peredaran darahku sehat. Subtema 1. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, siswa mampu membedakan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang ketiga, siswa mampu merancang bagan peredaran darah besar dan bagan peredaran darah kecil. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, sekarang apakah kalian tahu apa saja sih organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya? Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas yang pertama, jantung. Yang kedua, pembuluh darah. Yang ketiga, paru-paru. Dan yang keempat, darah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama yaitu jantung. Coba lihat gambar di samping. Itu ada sebuah gambar yang menyatakan detak jantung. Jantung adalah organ vital yang ada pada tubuh manusia, bahkan pada semua makhluk hidup. Jantung berada pada tengah dada dan antara paru-paru. Jantung mempunyai ukuran yang lebih besar dari kepalan tangan kita. Dalam organ ini terdapat 4 ruang yang juga terbagi menjadi 2 bilik, ventrikel dan 2 serambi atrium. Apa saja 4 ruang tersebut? Ayo perhatikan. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Yang ketiga yaitu serambi kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Coba perhatikan gambar di samping. Gambar di samping itu adalah contoh peredaran darah di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah memiliki fungsi membawa darah dari organ jantung menuju bagian lain dan juga sebaliknya. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yakni pembuluh darah nadi arteri dan pembuluh darah balik yaitu vena. Nah, sekarang di sana ada gambar tentang pembuluh darah arteri dan vena. Coba kalian simak. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk yang bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu peredaran yang dimulai dari bilik kiri, darah yang mengandung oksigen menuju kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Dan selanjutnya menuju vena atas dan vena bawah. Darah sudah mengandung karbon dioksida. Selanjutnya darah menuju serambi kanan. Di sana darah sudah mengandung karbon dioksida.
Yang kedua yaitu adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis. Di sana darah mengandung karbon dioksida. Seterusnya darah menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya darah menuju serambi kanan. Di sana darah sudah mengandung oksigen. Dan yang terakhir yaitu darah menuju bilik kiri. Nah, di sana darah mengandung oksigen. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi pernafasan yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Prosesnya disebut pernapasan eksternal atau bernafas. Jika paru-paru terganggu fungsinya, kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah darah. Darah merupakan komponen yang paling penting dalam peredaran darah. Fungsi dari komponen penting ini adalah membawa oksigen, nutrisi, hormon, antibodi, dan berbagai zat lain menuju ke seluruh tubuh. Darah juga memiliki sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit bertugas untuk membawa oksigen dan juga karbon dioksida. Lalu juga terdapat sel darah putih atau leukosit. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita yaitu membahas tentang organ peredaran darah. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat darah. Untuk tugas nanti Bapak kirim lewat LKPD yaitu melalui Google Form. Minta bantuan orang tua kalian untuk menjawabnya ya. Nah, anak-anak jangan lupa tetap berada di rumah dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai di sini dulu ya pertemuan dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.